Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biasanya kan kita kumpul-kumpul di taman, komselan, bisa merenungkan firman Tuhan, mempercakapkannya, dan menyaksikan apa yang sudah terjadi setelah kita dengarkan. Biasanya sih ada yang sudah melakukan dan berbeda-beda caranya. Karena Tuhan biasa mengingatkan kita lewat firman Tuhan itu supaya kita bisa diubahkan. Misalnya dulu suka panik kan, sekarang setelah dengar khotbah tentang jangan panik, wow, banyak solusi yang bisa tercapai. Jadi hari ini coba kita renungkan bersama, walaupun hanya lewat online, saya percaya saudara akan tertolong sehingga tidak ada satupun yang merasa bosan di rumah mau ngapain ya. Sudah bersih-bersih, sudah masak, sudah nyuci-nyuci, tapi semuanya itu bagus. Apalagi kalau kita tambah lagi membersihkan hati nurani kita lewat firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu biar tercipta dalam hidup kita dan membuat kita lebih dibahagiakan karena Tuhan senang apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat enggak khotbah tentang Pak Johan ceritakan? Kita bahas yang bahasa Indonesia aja dulu ya. Kalau dikatakan jangan panik, kan ayatnya sudah diajarkan di dalam Alkitab yang mengatakan tentang Tuhan itu adalah kekuatan kita, Tuhan itu adalah penolong kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Jadi tidak perlu panik ketika ada tantangan seperti virus corona ini. Mari saudaraku, kita perhatikan pertama-tama, kadang-kadang kita kan tidak ngerti bagaimana kalau misalnya uangnya nggak cukup. Kok harus berhenti kerja? Apa yang saya harus lakukan? Ya berdoa. Kalau kita berdoa, pasti ada jalannya. Saya sendiri juga mengalami itu. Tidak bisa kerja, tetapi Tuhan menolong saya. Dengan cara berdoa, ada aja jalannya. Saudara juga percaya, Tuhan pasti menolong kita. Banyak orang-orang lain juga yang saya saksikan, bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Tetaplah percaya, tetaplah berharap. Burung gagak itu dikirim dengan cara yang efektif. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu ragu karena Tuhan itu lebih mengasihi kita dari semua burung-burung ciptaannya. Bunga-bunga di padang dihiasi dengan begitu indah, apalagi kita ciptaan yang serupa dengan gambarnya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau ada kesaksian saudara, silakan ditulis, kirim kepada kami supaya kami bisa membagikan kepada yang lain dan bisa dikuatkan. Ternyata dengan doa ada jawaban. Bagaimana dengan saudara yang lain? Mari terus direnungkan apalagi yang kita sudah dengarkan tentang supaya tidak panik. Kata Pak Johan, kepanikan itu tidak menghasilkan kebaikan. Jadi kita perlu mengusir atau tidak mengambil langkah untuk panik, karena kalau kita panik itu adalah salah langkah. Jadi kita harus perhatikan, misalnya yang dikatakan Oma yang sudah kebakaran rumahnya karena panik, keluar maunya jemput atau gendong baby atau cucunya, tapi yang digendong adalah boneka, itu panik. Saudara mungkin menghadapi kepanikan dengan cara yang berbeda. Mungkin panik karena lagi dimarahin, mungkin panik karena menjatuhkan atau merusakkan mobil atau merusakkan hal-hal yang lain. Tetaplah percaya. Saat saudara panik, panggil Yesus, diam dan tenangkan hati saudara. Di dalam waktu kita berdiam dan bersikap tenang, di situ kekuatan kita. Mau dicoba? Jangan tunggu nanti ada kesulitan. Tapi di setiap saat, ambil waktu-waktu diam. Ketika bangun tidur, ketika dalam kesesakan, ketika tidak bisa berdaya, keterpurukan mungkin melanda, katakan aku harus diam. Tutup mulut kita, buka hati kita, buka mata kita. Memandang Allah yang besar, Dia sanggup untuk menolong saudara. Ini resep panik yang pertama. Karena panik yang dipelihara tidak ada gunanya dan itu tidak menguntungkan kita. Coba kasih tahu saudara-saudara di dalam rumah saudara. Mungkin suami, istri, anak-anak, ataupun tetangga kalau lagi ketemuan. Mesti dikasih tahu, jangan panik, apalagi virus corona ini kecil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyingkirkan kita, menebus kita. Mungkin ada yang berkata, loh pendeta sudah ada yang mati loh. Tidak apa-apa, mereka itu sudah siap. Tanpa corona pun sudah ada yang mati. Yang penting kita sudah siap. Ini cuma salah satu sandiwara. Kalau sandiwaranya sudah selesai, kita kan tidak akan hidup di dunia terus.
Kalaupun harus lewat corona orang meninggal, ya sudahlah. Yang penting sudah siap rumahnya di sorga. Saudara yang belum siap rumahnya di sorga, lebih baik menata diri supaya rumah di sorga juga disiapkan. Caranya gimana menata diri? Ya jangan panik. Ambil waktu berdiam dalam hadirat Allah. Waktu di karantina di rumah masing-masing, nggak usah pusing mau ngapain lagi. Ya banyak berdiam dalam hadirat Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam membaca Alkitab. Di situ letak kekuatan kita. Ada yang kesulitan bisa tanya. Mungkin saudara membaca tidak mengerti, silahkan di WhatsAppin atau di PM, di message kepada saya. Saya ingin membantu saudara. Nomor telepon saya saudara sudah tahu ya, 0424 525 849. Bagi saudara yang di Indonesia tambahin aja +61 supaya nyampe di Australia. Amin. Jangan merasa sendirian, Tuhan mengasihi saudara. Dengan cara online ini makin banyak orang-orang yang bisa ikut komsel, karena komsel kita sekali seminggu aja. Ntar malam juga ada Bible study sih, tetapi komsel beda lagi. Komsel ini adalah dialog dua arah, sehingga saudara bisa memberi masukan atau memberikan pengalaman, memberikan pertanyaan, kami siap menjawabnya. Haleluya, Tuhan mengasihi kita semua. Jadi kalau kita panik, itu kuasa Tuhan akan dibatasin. Jadi jangan sampai panik ya. Tuhan mengasihi saudara. Sudah ingat cara-caranya waktu Petrus panik karena gelombang datang sementara perahunya hampir oleng. Tetapi semua murid-muridnya membangunkan Yesus dan Yesus bergerak. Apa kata Yesus? Dia cuma bilang, diam, tenanglah. Jadi diam dan tenang itu mengusir kepanikan. Jangan lupa resep ini supaya saudara bisa tetap kuat dan tidak panik. Tutup mulut dan tetap tenang. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang terus bicara karena memang punya kewajiban bicara mungkin ya, seperti orang bilang